Pahlawan Revolusi adalah gelar pahlawan kepada mereka yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada para perwira militer Indonesia yang meninggal pada peristiwa Gerakan 30 SPKI. Dan mereka yang gugur mendapatkan gelar pahlawan revolusi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan juga diakui menjadi pahlawan nasional. Berikut nama-nama pahlawan revolusi beserta biodatanya. Yang pertama, Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, lahir di Jenar Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922, dan beliau meninggal pada usia 43 tahun di Lubang Buaya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September. Beliau mendapatkan pendidikan formal di HIS atau setingkat sekolah dasar, MULO sekolah setingkat menengah pertama, dan AMS setingkat sekolah menengah atas. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani mengawali karir militernya dengan mengikuti wajib militer oleh pemerintahan Belanda di Malang. Ketika pendudukan Jepang, Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani bergabung bersama PETA. Prestasi beliau di bidang militer cukup mengagumkan. Diawali dengan menahan agresi militer pertama dan kedua Belanda, dilanjutkan dengan mengalahkan pemberontak DITII, Operasi Trikora di Papua Barat, dan Operasi Dwi Kora menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Ketika menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat, beliau menolak usul PKI yang menginginkan pembentukan Angkatan Kelima, yaitu dipersenjatainya buruh dan tani. Sehingga beliau menjadi target penculikan dan pembunuhan PKI dalam Gerakan 30 September. Tubuhnya yang penuh luka tembak dibawa dan dibuang ke sumur di Lubang Buaya. Yang kedua, Letnan Jenderal Anumerta Suprapto. Beliau juga menjadi salah satu dari pahlawan revolusi karena menjadi korban keganasan G30 SPKI. Beliau lahir di Purwokerto pada tanggal 2 Juni 1920 dan wafat pada usia 45 tahun di Lubang Buaya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965. Letnan Jenderal Anumerta Suprapto menyelesaikan pendidikan formalnya di MULO dan AMS Yogyakarta. Beliau sering berpindah tugas, mulai di Semarang sebagai Kepala Staf Tentara dan Teritorial TNT 4 di Ponorogo, ditarik ke Jakarta sebagai Staf Angkatan Darat, dan kembali lagi ke Kementerian Pertahanan. Setelah pemberontakan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta padam, beliau bermarkas di Medan sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera. Beliau merupakan salah satu perwira tinggi yang menolak DN Aidit ketika berpendapat membentuk Angkatan Kelima. Sehingga pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, beliau pun menjadi salah satu korban penculikan dan pembunuhan PKI. Yang ketiga, Letnan Jenderal TNI Anumerta MT Haryono. Beliau lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 20 Januari 1924 dan beliau wafat di Lubang Buaya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 pada umur 41 tahun. Jenderal Bintang 3 ini memperoleh pendidikan di ELS setingkat sekolah dasar, kemudian diteruskan ke HBS setingkat sekolah menengah umum. Setamat dari HBS, beliau sempat masuk IKD Gakko, yaitu Sekolah Kedokteran pada masa pendudukan Jepang di Jakarta, namun tidak sampai tamat. Ketika kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan, beliau yang sedang berada di Jakarta segera bergabung dengan pemuda lain untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu sekaligus dilanjutkan dengan masuknya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Awal pengangkatannya, beliau memperoleh pangkat mayor. Selama terjadinya perang mempertahankan kemerdekaan, yakni antara tahun 1945
sampai tahun 1950, beliau sering dipindah tugaskan. Pertama-tama, beliau ditempatkan di kantor penghubung. Kemudian sebagai sekretaris delegasi Republik Indonesia dalam perundingan dengan Inggris dan Belanda. Suatu kali, beliau juga pernah ditempatkan sebagai sekretaris Dewan Pertahanan Negara dan di lain waktu sebagai wakil tetap pada Kementerian Pertahanan urusan gencatan senjata. Dan ketika diselenggarakan konferensi Meja Bundar atau KMB, beliau merupakan sekretaris delegasi militer Indonesia. Beliau ini sangat cerdas. Beliau fasih beberapa bahasa asing, yaitu Belanda, Inggris, dan Jerman. Sehingga beliau sering menjadi perwira penyambung lidah dalam setiap perundingan. Yang keempat, Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman. Beliau lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 4 Agustus 1918 dan beliau meninggal di Lubang Buaya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 pada usia 47 tahun. Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman atau lebih dikenal dengan S. Parman merupakan salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Beliau meninggal dibunuh pada peristiwa gerakan 30 SPKI dan mendapatkan gelar Letnan Jenderal Anumerta. Beliau diculik dan dibunuh PKI karena menolak usul DNID tentang dipersenjatainya buruh dan tani atau disebut Angkatan Kelima. Terlebih lagi bahwa beliau merupakan tentara intelijen yang tahu gerak-gerik PKI. Beliau lulus dari sekolah tinggi di kota Belanda pada tahun 1940. Kemudian masuk ke sekolah tinggi kedokteran, namun tidak sampai mendapatkan gelar dokter akibat Jepang telah menduduki wilayah Indonesia. Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman dijemput di rumahnya oleh pasukan berseragam Cakrabirawa Istana Garda pada pukul 04.30 WIB. Beliau dimasukkan ke dalam truk dan kemudian ditembak mati sebelum dibuang ke lubang buaya. Yang kelima, Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan. Beliau lahir di Balige, Sumatera Utara pada tanggal 19 Juni 1925 dan beliau wafat di Lubang Buaya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 pada usia 40 tahun. Mayor Jenderal TNI Anumerta DI Panjaitan menyelesaikan pendidikan formalnya hingga sekolah menengah atas. Ketika Jepang tiba di Indonesia, beliau mengikuti latihan Gyugun dan ditugaskan menjadi anggota Gyugun di Pekanbaru. Setelah kemerdekaan, beliau bersama pemuda lainnya membentuk TKR. Karirnya di TKR terus naik, mulai dari komandan batalion, kemudian menjadi komandan pendidikan divisi 9 garis miring Banteng di Bukit Tinggi, menjadi kepala staf umum 4 Suplai, Komandemen Tentara Sumatera, dan menjadi pimpinan perbekalan perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Dan yang terakhir adalah asisten 4 menteri atau Panglima Angkatan Darat. Sebagai perwira tinggi, beliau menjadi target penculikan dan pembunuhan oleh PKI. Beliau dijemput oleh gerombolan PKI, setelah itu ditembak mati untuk dibuang bersama korban yang lain di lubang buaya. Yang keenam, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo. Beliau lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 28 Agustus 1922 dan beliau meninggal di Lubang Buaya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 pada usia 43 tahun. Beliau menyelesaikan belajar formalnya sebelum Jepang menduduki Indonesia. Pada tahun 1945, beliau bergabung militer sebagai Polisi Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan cikal bakal polisi militer. Awal karir Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo di polisi militer yaitu sebagai Ajudan Kolonel Gatot Subroto, Komandan Polisi Militer. Karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Inspektur Kehakiman atau Jaksa Militer Utama.
Pada dini hari, tanggal 1 Oktober 1965, anggota gerakan 30 September yang dipimpin oleh Sersan Mayor Surono masuk ke dalam rumah Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo di Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka masuk melalui garasi di samping rumah. Mereka memaksa pembantu untuk menyerahkan kunci, masuk ke rumah itu dan mengatakan bahwa beliau telah dipanggil oleh Presiden Soekarno. Mereka kemudian membawanya ke markas mereka di Lubang Buaya. Di sana, beliau dibunuh dan tubuhnya dilemparkan ke dalam sumur yang tidak terpakai. Yang ketujuh, Kapten Anumerta Pierre Andres Tendean. Beliau lahir pada tanggal 21 Februari 1939 dan beliau wafat pada tanggal 1 Oktober 1965 pada usia 26 tahun. Beliau merupakan salah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban gerakan 30 September pada tahun 1965. Mengawali karir militer dengan menjadi intelijen dan kemudian ditunjuk sebagai Ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution, menggantikan Kapten Adolf Gustav Manulang yang gugur dalam misi perdamaian di Kongo, Afrika tahun 1963. Dengan pangkat Letnan 1, beliau dipromosikan menjadi Kapten Anumerta setelah kematiannya. Beliau mengenyam sekolah dasar di Magelang, lalu melanjutkan SMP dan SMA di Semarang tempat ayahnya bertugas. Sejak kecil, beliau sangat ingin menjadi tentara dan masuk akademi militer. Namun orang tuanya ingin beliau menjadi seorang dokter seperti ayahnya atau seorang insinyur. Karena tekadnya yang kuat, beliau pun berhasil bergabung dengan Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATK di Bandung pada tahun 1958. Setelah lulus dari Akademi Militer pada tahun 1961 dengan pangkat Letnan II, beliau menjadi Komandan Peleton Batalion Jeni Tempur II Kodam II garis miring Bukit Barisan di Medan. Setahun kemudian, beliau mengikuti pendidikan di Sekolah Intelijen di Bogor. Tamat dari sana, beliau ditugaskan di Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat atau DPIAT yang menjadi mata-mata ke Malaysia sehubungan dengan konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Pada tanggal 15 April 1965, beliau dipromosikan menjadi Letnan 1 dan ditugaskan sebagai Ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, pasukan gerakan 30 September mendatangi rumah dinas Nasution dengan tujuan untuk menculiknya. Beliau yang sedang tidur di ruang belakang rumah dinas Jenderal Nasution terbangun karena suara tembakan dan keributan yang luar biasa dan segera berlari ke bagian depan rumah. Beliau ditangkap oleh gerombolan G30S dipimpin oleh pembantu Letnan II Jaharuk. Gerombolan itu mengira dirinya sebagai Nasution karena kondisi rumah yang gelap. Nasution sendiri berhasil melarikan diri dengan melompati pagar. Beliau lalu dibawa ke sebuah rumah di daerah Lubang Buaya bersama 6 perwira tinggi lainnya. Beliau ditembak mati dan mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua yang dikenal dengan Lubang Buaya.